semua, perkenalkan nama saya Arlina Debartini, NIM 2102050663. Halo, perkenalkan nama saya Dini Akmala, NIM 2102050771. Perkenalkan, nama saya Aprilia Febrianti Siregar, nomor NIM 2102050662. Halo, perkenalkan nama saya Nuniawati Waruhu, NIM 2102050993. Perkenalkan, nama saya Nini Lasti Urpani, NIM 2102050992. Nama saya Riharminta Sipayung, NIM 2102050855. Sebelum materi yang akan kami bawakan, saya akan menjelaskan tentang botani. Apa itu botani? Botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan dan peran tumbuhan bagi kehidupan. Mempelajari botani tidak hanya mempelajari tumbuhan secara teoritis, tapi mendalami ilmu botani untuk lebih menghargai dan menyadari peran penting tumbuhan secara fungsional bagi kehidupan. Kami akan masuk ke materi kami, yaitu morfologi tumbuhan, akar atau radix. Tanaman yang pertama adalah tanaman jambu biji. Tanaman jambu biji atau dengan disebut Pisidium guazava atau sering juga disebut jambu batu, jambu siki, dan jambu klutuk adalah tanaman tropis yang berasal dari Brazil. Disebarkan ke Indonesia melalui Thailand. Jambu batu memiliki buah yang berwarna hijau dengan daging buah berwarna putih atau berwarna merah dan berasanya asam manis. Akar dari tanaman jambu biji, tanaman ini bercabang dengan bentuk yang seperti meruncing panjang dan akan bertumbuh lurus hingga ke dalam tanah. Pada umumnya, morfologi akar dari tanaman jambu biji ini memiliki warna yang coklat muda sampai tua. Struktur tanaman jambu biji ini memiliki batang muda berbentuk segi empat, sedangkan batang tua berkayu keras berbentuk giling dengan warna coklat, permukaan batang licin dengan lapisan kulit yang tipis dan mudah terkelupas. Bila kulitnya dikelupas, akan terlihat bagian dalam batang yang berwarna hijau. Akar dari jambu biji ini memiliki manfaat yang bisa menopang tanaman sehingga bisa menjadi lebih kuat, bahkan bisa menyerap air atau makanan yang ada di dalam tanah. Tanaman yang kedua adalah kangkung. Saya akan menjelaskan tentang akar tanaman kangkung. Jenis akar tanaman kangkung adalah tunggang. Hal ini karena kangkung adalah tanaman berjenis dikotil atau berbiji belah yang memiliki akar tunggang. Struktur akar kangkung masih terdapat empuler seperti struktur akar tumbuhan yang lainnya. Akar kangkung juga memiliki epidermis, endodermis, korteks, serta pembuluh pengangkat yaitu xilem dan floem. Kangkung merupakan salah satu tumbuhan yang berakar serabut. Fungsi akar adalah menyerap air dan mineral dalam medium tanah ataupun medium tumbuhannya. Kedua, menyerap oksigen atau untuk bernapas. Tanaman yang ketiga adalah pohon pepaya. Pepaya atau betet adalah tumbuhan yang diperkirakan berasal dari Meksiko bagian selatan dan bagian utara dari Amerika Selatan. Pepaya kini menyebar luas dan banyak ditanam seluruh daerah tropis untuk diambil buahnya. Nama ilmiah pepaya adalah Carica papaya. Pepaya mempunyai akar tunggak dan akar serabut berbentuk bulat dan berwarna putih kekuningan. Akar serabut merupakan akar-akar cabang dari akar tunggak yang tumbuh mendatar ke semua arah pada kedalaman 1 meter atau lebih. Manfaat akar pepaya ini mampu membantu menambahkan kebutuhan antioksidan pada tubuh manusia. Selain itu, akar pepaya ini juga mengandung gula alami yang aman dikonsumsi oleh penderita diabetes dan sakit jantung. Tanaman keempat adalah tanaman bayam berduri. Saya akan menjelaskan tentang akar tanaman bayam duri, di mana tanaman bayam duri atau Amaratus spinosus adalah spesies tanaman berbunga dari genus Amaratus yang termasuk ke dalam suku Amarataceae. Jenis akar tanaman bayam duri ini sama seperti akar tanaman bayam pada umumnya, yaitu memiliki sistem atau struktur perakaran tunggang serta memiliki akar serabut pada bagian atasnya. Adapun yang menjadi fungsi atau manfaat dari
akar tanaman bayam duri ini antara lain 1. Melancarkan pencernaan, 2. Baik untuk lambung serta usus, 3. Mencegah penyakit sembelit, 4. Melancarkan buang air besar, 5. Mencegah penyakit diare, dan lain sebagainya. Tanaman yang kelima adalah pohon serai. Saya akan menjelaskan tentang tanaman serai. Serai atau serai berbahasa Latin Chiombopogon citratus merupakan tumbuhan rumput-rumputan. Serai merupakan tanaman monokotil yang memiliki jenis akar serabut yang berimpang pendek. Sistem perakaran tanaman serai memiliki akar yang besar dan berwarna coklat muda, serta batang tanaman serai bergerombol dan berumbi. Fungsi dari akar serai yaitu mengikat tumbuhan, menyerap, mengatur, mengangkut air maupun makanan untuk kebutuhan tumbuhan tersebut. Manfaat serai bagi kehidupan manusia sangatlah banyak. Contohnya, mengobati rasa masuk angin, menghangatkan tubuh, meredakan tenggorokan, dan meredakan sakit kepala. Tanaman yang keenam adalah pohon beringin. Saya ingin menjelaskan tentang akar pohon beringin. Meskipun terlihat angker, ternyata beringin mempunyai bermacam keunikan dan manfaat. Pohon beringin ini termasuk jenis pohon dengan tampilan yang unik karena terdapat akar gantung yang menjadi ciri khas dari pohon ini. Selain memiliki akar gantung, masih banyak ciri atau fakta menarik serta manfaat dari pohon ini. Pohon beringin yang secara internasional dikenal dengan nama Benjamins. Jenis pohon ini termasuk salah satu jenis tanaman yang banyak dijumpai di berbagai wilayah Indonesia. Pohon beringin yang merupakan tanaman asli Asia banyak ditanam sebagai tanaman dekoratif di fasilitas umum seperti alun-alun, lapangan umum, perindang jalan. Pohon beringin memiliki berbagai macam manfaat untuk kesehatan. Salah satunya berbagai daun dan akarnya dapat berkhasiat sebagai obat influenza. Baiklah, kami sudah menjelaskan satu persatu akar-akar tanaman. Lebih kurangnya kami mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Kami ucapkan terima kasih.